Shalom saudara, apa kabarnya? Kabar sehat buat kita semua. Saudara, ada satu WA yang belum lama ini saya dapat. Isinya tentang banyak orang mencari hand sanitizer untuk kebersihan, tapi jangan dilupakan tentang imunitas. Kalau kita menyadari Ibu, ini hal yang benar. Saat hari ini orang concern dengan kebersihan, itu baik. Orang mencari hand sanitizer untuk membersih tangan, dan kita tahu juga kalau kita memantau hari demi hari permintaan makin banyak, harga makin melonjak, dan orang begitu aware, di mana-mana orang begitu aware dengan hand sanitizer itu. Nah saudara, ada satu hal yang kita nggak bisa lupakan juga, imunitas tubuh kita. Kita perlu menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Nah, bagaimana imunitas yang baik atau imunitas kita bisa perkuat? Kalau saya bisa membaca dari jurnal kesehatan, yang saya ingat, hal yang pertama, kita tidak boleh stres. Kita tahu firman Allah yang kita renungkan membuat kita damai sejahtera, itu tentunya membantu kita, menolong kita sehingga kita tidak stres. Itu satu. Yang kedua dikatakan cukup tidur. Tidur itu harus cukup, ya, 6-8 jam. Itu menolong imunitas kita. Yang ketiga dikatakan makan makanan yang membuat imunitas kita menjadi kuat. Yang tentunya dikatakan bukan fast food, ya, atau junk food, ya, yang membuat imunitas menjadi lemah. Nah, saudara, berbicara imunitas, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ada satu penelitian yang saya baca yang sangat-sangat membuat kita bisa melihat Tuhan itu luar biasa untuk kita semua. Kalau saya boleh bisa bacakan sekilas. Ada seorang ahli otak dari Oral Roberts University, namanya Dr. Peter Patterson. Melalui riset yang dia buat, dia testing untuk orang-orang yang sudah mendapatkan bahasa roh dalam kepenuhan Roh Kudus. Ternyata otaknya itu mampu melepaskan dua bahan kimia yang disebut dengan hormon endorfin yang ditujukan ke sistem imunitas tubuh. Sehingga imunitas tubuh orang itu ketika mereka berbahasa roh, dalam bahasa yang baru ini, imunitasnya meningkat 35-40%. Luar biasa. Nah, kali ini saya mengingatkan saudara semua, Tuhan memberikan kita dalam kasih karunia-Nya adalah kepenuhan roh, di mana bahasa roh diberikan kepada kita. Saudara, pakai bahasa ini ketika kita tahu bahwa ini bisa meningkatkan imunitas kita 35-40%. Artinya, kalau kita bisa memakai ini secara konsisten dalam perenungan kita, dalam waktu-waktu kita bersama Tuhan, berbahasa yang baru ini, bahasa Roh Kudus ini kita pakai secara konsisten. Kalau hari ini kita bisa lakukan 10 menit dengan cara yang benar, kita lakukan tiap hari 10 menit. Kalau kita bisa 15 menit, kita lakukan konsisten 15 menit. Kita lihat dalam waktu-waktu di mana kita sedang banyak berdiam diri ini, 2 minggu, 1 bulan, kita lihat. Kita percaya firman tetap firman, tidak pernah berbohong. Tuhan tetap Tuhan yang selalu menjaga, memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan Dia juga concern dengan tubuh kita yang sehat. Bahasa yang baru memberikan imunitas yang lebih baik kepada kita. Saudara, jangan lupakan apa yang Tuhan berikan. Dan bagi yang belum berbahasa roh, berdoa, minta dengan sungguh hati, Tuhan, aku mau itu. Dan izinkan pada hari-hari ini, dalam doamu secara pribadi, Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa melakukannya, sehingga engkau bisa mengalami kepenuhan dan menerima bahasa yang baru. Sehingga kita semua kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Kiranya apa yang saya bisa berikan kali ini bisa menolong saudara
dan harapkan sesuatu yang baik sedang terjadi buat kita semua. Tuhan memberkati.